Diberkatilah pelayanan ini dari awal hingga akhir. Nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Roh Kudus, hamba mengundang Engkau, datanglah. Kiranya jamah lawat setiap umatmu yang masuk ke live streaming ini, yang susah dihiburkan, yang terbelenggu dibebaskan, yang sakit disembuhkan, yang tidak ada jalan dibukakan jalan keluar. Ada mukjizat, ada pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom Kak Orlando, Ibu Evi Lampus. Selamat bergabung Ibu Linda dan semuanya, Kakak Dianso, Ibu Wirawati yang setia. Shalom semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Halo Ibu Aida yang dari Sarawak, kalau nggak salah ya, dari Malaysia. Kakak Lubiuseni dan semuanya. Mari kita datang pada Tuhan, kita naikkan pujian. Katakan kasih Allah tak berkesudahan. Gerakan badanmu, bebaskan tubuhmu. Sebentar ya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, oh nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, oh nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya, ada sukacita Bapak Ibu. Saya percaya ada sukacita ya mengalir sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kasih setiamu, untuk sukacitamu saat ini mengalir. Sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacitaku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk sungai sukacitamu yang sudah mengalir pagi hari ini, menjamah setiap kami yang ada di live streaming ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Glory, glory be to God in the highest. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami mau menaikkan pujian kepadamu. Katakan, oh betapa dalamnya. Tangan di atas, everybody, come on. Mari kita kembali mau bersukacita, bukan karena keadaan kita, tetapi karena Tuhan kita yang besar, Tuhan kita yang lebih sanggup untuk membalikan keadaan kita.
kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Iya, kata Kak Vivi goyang. Oke, mari kita goyang semuanya. Betapa besarnya kebaikanmu, penuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Sempurnalah kehidupanmu sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Yang mengalami berkat dan mujizat Tuhan boleh lambaikan tangan kita. Haleluya. Ini adalah pujian profetik ya Bapak Ibu. Katakan bahwa kemuliaan Tuhan memenuhi hidupmu. Mungkin saat ini kau belum melihatnya, tetapi katakan pujian ini sebagai kekuatan untuk hidupmu. Kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidup dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanmu sejak kau hadir dalam hidupku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Orang percaya mengalami kedahsyatan Tuhan. Boleh katakan amin. Katakan Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Kau luar biasa ya Tuhan. Terima kasih. Dia sungguh Kau sempurna. membuat hidup kami sempurna. Cuma Tuhan saja yang bernyanyi ke Terima bawah. kasih Tuhan Yesus. Sempurnalah. Kehidupan Everybody singing, come on. sejak kau hadir dalam Dia hadir di hati hati. kita saudara. Kau perhatikan Dia mengubah hidup kita dari setiap baru. waktu. Oh sungguh Sekali lagi, indahnya cepat. Yesus Sekali lagi, angkat Tuhanku. suaramu. Sempurnalah Sambil bertepuk tangan. kehidupanku Yang di rumah sejak Tuhan. kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikan Dia perhatikan hidup kita. setiap waktu. Yesus Oh dahsyat. sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikan setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu. Hidup dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Indahnya oh Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan. Indahnya oh Yesus Tuhanku. Haleluya, glory be to God in the highest. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi hari ini kami mengucap syukur. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, semuanya karena anugerah-Mu. Apapun keadaan kami mau mengambil keputusan untuk selalu bersukacita dan bersorak-sorai. Karena Engkau Tuhan lebih besar, lebih dahsyat daripada masalah-masalah kami. Engkau lebih besar dibandingkan sakit penyakit kami. Engkaulah Tuhan yang sudah menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Engkaulah Tuhan yang sudah memberkati kami. Kami mengucap syukur dan kami mau bersorak-sorai. Kami mau setuju dengan apa kata
janji firman-Mu, bukan dengan apa keadaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan suara firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang menaruh setiap perkataan-Mu itu di bibir mulut hamba-Mu ini, sehingga semua kata-kata yang keluar berasal daripada-Mu saja. Roh Kudus, tolong setiap kami, urapi kami ya Tuhan. Urapi kami dengan urapan-Mu yang baru. Segala kuasa-kuasa jahat yang menghalangi kami untuk mendengar, untuk mengerti firman Tuhan saat ini, kami hancurkan, kami patahkan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Glory be to God in the highest. Amin. Halo, ada Ibu Roberta, Kakak Dewi, Kakak Pimping, Ibu Mercy, Ibu Yuspin, ya Kakak Shano, semuanya. Saya percaya ada Ibu Esther, ya saya sudah undang naik, mungkin tadi ada gangguan kali ya. Ya sudah nggak apa-apa ya, ada Ibu Rine ya. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Oke, Bapak Ibu, kembali kita mau membahas topik besar kita, yakni takut akan Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar dari Raja-Raja Yehuda. Nggak bisa Bu, kata Bu Esther ya. Oh, aneh juga ya, kenapa nggak bisa ya. Ya sudah, nggak apa-apa. Coba ya, saya ulang ya sekali lagi ya. Shalom Kakak Joy, sudah bergabung, sudah lama nggak kelihatan ya Kakak. Ada Kakak Cakrawala Aywer, Kakak Roberta, Ibu Halo. Roberta, Shalom. Kemarin bisa ya Bu Shalom, Bu. Esther? Iya, ini bisa harus ya. Ya, ini bisa udah. Ya, puji Tuhan ya. Oke, nggak apa-apa sih, cuman diundang naik supaya nemenin saya aja di atas. Ya, oke, kita lanjut ya. Kemarin kita sudah belajar raja-raja dari Raja-Raja Yehuda, siapa saja yang takut akan Tuhan. Kita belajar sampai Raja Asa, ya kan? Kita mau meneladani dari Raja-Raja Yehuda karena kita adalah, Anda dan saya adalah raja-raja. Ya kan, kita adalah anak-anak raja. Ini berbicara tentang Anda dan saya sebetulnya. Tentang pilihan-pilihan yang kita bisa ambil untuk menentukan masa depan kehidupan kita, bukan? Siapakah yang kita ingin teladani? Itu pilihannya ada pada Anda dan saya. Tuhan tidak akan mengambil pilihan itu untuk Anda dan saya. Kita diberikan free will untuk mengambil keputusan, menentukan arah kehidupan kita. Walaupun Tuhan sangat sayang kepada kita, Dia tidak akan mengambil pilihan itu untuk Anda dan saya. Nah, kemarin kita belajar sampai Raja Asa, bagaimana Raja Asa itu melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Perhatikan, dicatat di 2 Tawarik 14 ayat 2. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan. Nah, saat ini juga saya menantang Anda dan saya, Roh Kudus tolong setiap kami juga mau melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan. Kami ingin menjauhkan semua berhala-berhala dari kehidupan kita, dari hati kita. Ya, berhala-berhalanya itu kan macam-macam ya, tetapi berhala zaman sekarang 90% lah ya, atau 99% adalah UANG, ya kan? Bukankah bangsa-bangsa melakukan berbagai macam cara, bahkan kita melihat negara-negara sekarang kan memperebutkan resources, memperebutkan sumber daya alam, ya kan? Mencaplok sana, mencaplok negara mana, negara ini, negara itu. Kenapa? Untuk memperebutkan resources, memperebutkan sumber daya alam, memperebutkan UANG, ya kan? Kita melihat itulah yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia. Tetapi kita umat yang mengenal Allah, yang beribadah kepada Allah, pagi hari ini kembali kita mau belajar. Kita tidak mau sama seperti orang-orang dunia.
Karena kalau kita sama seperti orang-orang dunia, kita juga akan menuai apa yang orang dunia tuai, yakni kebinasaan. Tapi kita mau memastikan, Roh Kudus tolong setiap kami memastikan hati kami ini hanya menjadi penyembah-penyembah Allah, bukan cinta akan UANG, tetapi cinta akan Tuhan. Oke, kita lanjutkan ya. Kemarin kita sudah melihat bagaimana Tuhan mengaruniakan keamanan kepada bangsa Yehuda pada waktu itu karena Raja Asa itu melakukan yang benar di mata Tuhan. Perhatikan keamanan ya. Anda dan saya kalau ingin memiliki hidup yang aman. Aman itu maksudnya aman dari mana sih Bu Ciara? Kemarin saya sudah bagikan ya. Aman dari serangan musuh. Musuh itu apa? Musuh itu sakit penyakit. Musuh itu ya kecurian, kemiskinan gitu ya. Utang piutang itu semua musuh. Musuh kita bukanlah yang kelihatan, tetapi musuh kita itu yang tidak kelihatan. Pribadi-pribadi yang gak kelihatan, yang mengatur, yang merencanakan, yang mengatur, yang menyerang dalam dunia roh ya, sehingga termanifestasi di alam jasmani ini. Oke, saya lanjut ya. Ini sudah saya bahas, saya tidak akan bicara banyak lagi. Oke, di 2 Tawarik 14 ayat 2 Tawarik 14 ayat 8 ya. Kemarin kita sampai 2 Tawarik 14 ayat 6 kayaknya ya. Oke. Pasukan-pasukan Asa yang dari Yehuda jumlahnya 300.000 orang yang membawa perisai besar dan tombak, dan yang dari Benyamin jumlahnya 280.000 orang yang membawa perisai kecil sebagai pemanah. Jadi pasukannya Yehuda itu 300.000 plus pasukannya dari Benyamin itu 280.000 orang. Jadi totalnya cuma 580.000 orang ya. Mereka semua pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Dikatakannya pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Zerah orang Ethiopia itu ayat ke-9 ya. 2 Tawarik 14 ayat ke-9, Bapak Ibu boleh sematkan di komentar supaya orang yang baru gabung bisa melihat. 2 Tawarik 14 ayat 9. Zerah orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Jadi pada waktu zamannya Raja Asa itu, walaupun Tuhan mengaruniakan keamanan ya, karena dia melakukan yang baik dan yang benar di hadapan Tuhan, tetapi tetap aja si musuh itu selalu cari cara untuk menyerang ya. Apalagi kalau kita buka celah ya kan. Ini orang yang udah hidup baik-baik gitu, benar-benar di hadapan Tuhan pun si musuh itu masih bisa cari celah. Nah, apalagi kalau kita toleransi kompromi dengan dosa. Engkau sedang mengundang si musuh untuk menghabisi ya. Jangan mau ya, jangan sampai. Makanya kita semua harus lari dari dosa, karena itu ya alasannya. Oke, saya bacakan kembali ayat yang ke-10. Lalu Asa maju menghadapinya. Mereka mengatur barisan perangnya di lembah Zefata dekat Maresa. Ayat yang 11, kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar. Dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Perhatikan Bapak Ibu ya, orang yang bersandar kepada Tuhan ini ya,
orang yang melakukan perbuatan yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Sekali lagi ya, memang kita dibenarkan oleh Tuhan, tetapi jangan berhenti sampai di situ. Kalau engkau berhenti sampai di situ, ya engkau tidak akan mengalami janji-janji Tuhan, engkau tidak akan mengalami kemenangan-kemenangan yang daripada Tuhan. Karena orang benar itu, kata Yohanes ya, bukan hanya saja dibenarkan oleh Tuhan. Ya kan, kita tahu ayat firman Tuhan yang memang bukan karena perbuatan baik kita dibenarkan, tetapi karena pemberian. Kita tahu itu ya, kita sering mendengarnya. Tetapi jangan lupa juga, kita juga harus mendengar ayat firman Tuhan yang lain. Kata kitab Yohanes apa? Barang siapa melakukan kebenaran, dia adalah orang benar. Melakukan kasih dan kebenaran, dia adalah orang benar. Ya, jadi kalau orang benar cuma ngaku-ngaku benar doang karena dibenarkan, tetapi masih tetap tidak mau meninggalkan dosa itu, ya coba, saya tidak akan menghakimi, tetapi Roh Kudus tolong. Ya, karena kita ini mendapatkan hadiah kebenaran itu yang memampukan kita berjalan di dalam kebenaran, yang memerdekakan kita, bukan tetap tinggal di dalam dosa. Kalau Anda tetap tinggal di dalam dosa, ya perlu dipertanyakan, apakah kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Karena kalau kita percaya kepada Tuhan, kita pastinya harusnya mau meninggalkan dosa itu. Ya, karena dosa itu adalah pintu bagi si jahat mencuri, membunuh, membinasakan kehidupan kita. Oke, saya lanjutkan ya. Orang yang berjalan di dalam kebenaran itu, mereka hidup di dalam kesatuan dengan Tuhan. Makanya Raja Asa bisa berkata seperti ini. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ayat yang 11, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepadamulah kami bersandar, dan dengan namamu, dengan nama Tuhan, perhatikan, kami maju melawan pasukan yang besar ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Dia bisa begitu percaya bahwa Tuhan Allah ada di pihaknya, dan dia bisa begitu yakin dia mengalami kemenangan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Tuhan bersama-sama dengan dia. Nah, saat ini Bapak Ibu, saya nggak tahu apa pergumulan Bapak Ibu ya. Mungkin ada di antara engkau yang mengalami sakit penyakit. Nah, jangan membesar-besarkan istilahnya sakit penyakit itu ya. Shalom, di sini ada Pak Yanto ya, yang kemarin saya doakan ya. Jangan dibesar-besarkan. Yang kita besar-besarkan itu Tuhan. Kan Tuhan sudah menghilangkan itu satu benjolannya kan. Kan ada 2 benjolan telur ayam bukan di lehernya. Kan satu benjolan udah langsung hilang bukan. Nah, jangan dibesar-besarkan yang satunya itu, yang belum itu. Tetapi kalau Bapak Ibu mau membesar-besarkan, besar-besarkan Tuhan kita dahsyat. Tadinya saya ada 2 benjolan, didoakan 1 benjolan hilang loh, langsung hilang loh. Luar biasa karya Tuhan itu ya kan. Nah, jangan dibesar-besarkan. Yang satunya itu loh, harus dioperasi loh. Lah, perkataanmu itu adalah doamu. Ya kan, kalau engkau selalu berkata harus dioperasi loh. Ya, itu diagnosa dokter yang kapan? Yang minggu lalu kah? Yang bulan lalu kah? Jangan engkau membesar-besarkan yang pekerjaan si jahat. Jangan kau setuju dengan pekerjaan si jahat. Ya, Tuhan kita itu yang harus bukan dibesar-besarkan kan, karena dia memang sudah besar ya. Tetapi ketika kita memuji Tuhan, ketika kita membesar-besarkan nama Tuhan, itu kita sedang setuju dengan Tuhan, bukan setuju dengan masalahmu. Ya kan? Kalau engkau sedang setuju dengan masalahmu, engkau sedang masih ingat
orang Israel, bangsa Israel ketika disuruh mengintai tanah perjanjian itu, dari begitu banyak pengintai, dari 12 pengintai, ya kan hanya 2 kan yang setuju dengan Allah, ya kan, karena dikatakan mereka memiliki roh yang berbeda. Tetapi ke-10 pengintai yang lain, mereka mengatakan apa? Penguasa-penguasa di tanah perjanjian itu seperti raksasa-raksasa, mereka keturunan dari raksasa-raksasa, dan kita ini seperti grasshopper. Grasshopper itu belalang di mata mereka. Yang ngomong seperti itu siapa? Apakah yang ngomong seperti itu penduduk yang tinggal di tanah perjanjian, tanah Kanaan, ataukah mereka sendiri? Yang ngomong itu kan mereka sendiri, bukan? Yang melemahkan semua bangsa Israel, bukan hanya saja melemahkan diri mereka, tetapi melemahkan seluruh bangsa Israel. Ya kan? Itu dari apa? Dari lidah bibirnya sendiri. Makanya Bapak Ibu, kata firman Tuhan itu hidup dan mati itu dikuasai oleh lidahmu. Kau mau melihat mukjizat Tuhan terjadi dalam hidupmu atau tidak, itu tergantung dari lidahmu. Imanmu itu yang gak kelihatan, bukan? Yang kelihatan apa? Lidahmu, apa yang kau ucapkan, baru bisa kelihatan kan? Apakah kau beriman atau tidak, bukan? Nah, ya mohon maaf ya, dengan segala kerendahan hati saya menyampaikan firman Tuhan ini, karena kalau engkau ingin melihat kemenangan demi kemenangan ya, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupmu, mau gak mau kita ini harus imannya itu ya, bukan hanya iman yang tersembunyi ya kan. Seringkali kita bilang, saya percaya. Percayakah engkau Tuhan bisa menyembuhkan engkau? Saya percaya. Percayakah engkau kalau Tuhan sanggup memulihkan hidupmu dan memberkati engkau? Saya percaya. Tetapi saya melihat ya, bahkan ada orang yang dekat dengan saya yang setiap kali minta didoakan. Saya bingung nih, orangnya selalu minta didoakan. Hampir kalau saya nggak tolak, sehari bisa minta didoakan 3 kali gitu ya, minta didoakan. Padahal orang ini udah sekolah penginjilan supernatural gitu ya. Bu Eli, Bu Esther tahu ya, pasti sudah ikutan ya, sudah ikutan sekolah penginjilan supernatural. Harusnya sudah bisa menjadi pendoa. Nah, udah gitu, kan saya rasa ini nggak baik nih. Ini orang nggak boleh bersandar sama saya. Jadi saya diemin gitu ya. Supaya dia sungguh-sungguh cari Tuhan. Ternyata dia keliling shopping ke pendeta A, pendeta yang punya karunia. Semua pendeta yang punya karunia, dia pergi ke si A, ke si B, ke si C, ke si D, ke si E. Pokoknya semua yang punya karunia minta didoakan. Nah, rasa-rasanya ada yang salah kalau menurut saya ya. Karena sudah berapa sering, mohon maaf ya, saya dengan segala kerendahan hati, saya ini bicara begini itu untuk supaya membangun Bapak Ibu, bukan untuk supaya menghakimi, bukan sama sekali ya. Karena saya mengasihi Bapak Ibu ya. Seberapa sering kita mendengarkan nubuatan? Nggak tahu ya Bapak Ibu, apakah di sini ada yang pernah mendengarkan nubuatan? Nubuatan kan selalu baik ya kan? Nggak ada tuh nubuatan yang jelek. Kalau nubuatannya jelek ya Bapak Ibu lari ya, berarti ya mungkin Tuhan memang bisa kasih hamba Tuhan tersebut untuk menegur. Iya, karena kan hamba-hamba Tuhan kan biasanya dikasih kepekaan. Biasanya dikasih tahu, oh ini kenapa, misalnya bapak atau ibu itu ada dosa apa. Iya memang ya, itu untuk membangun kita. Tetapi namanya nubuatan itu nggak ada yang jelek. Selalu yang nubuatan itu, ya sayang sekali orang yang nggak ada di sini. Saya sebetulnya ya rindu ya membangun orang tersebut. Nubuatan itu selalu bagus, misalnya ya
selalu seperti kerinduan hatimu. Kenapa? Karena Tuhan itu baik. Makanya kata firman Tuhan di Mazmur 34, bersukacitalah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan oleh hatimu. Itu benar Bapak Ibu. Makanya nubuatan, kalau Bapak Ibu pergi ke hamba Tuhan ya, yang suka bernubuat, dia pasti akan menubuatkan yang baik. Apa yang menjadi keinginan hatimu, apa yang menjadi hasrat hatimu. Makanya Mazmur 103 berkata seperti ini, Tuhan yang akan memuaskan hasratmu dengan kebaikan, selalu baik. Nah, pertanyaannya, kenapa nubuatan itu nggak selalu terjadi? Ada yang bertanya seperti itu, apakah Tuhan salah? Atau apakah ini yang ngasih nubuatannya nggak benar? Apakah seperti itu? Enggak Bapak Ibu. Perlu kerja keras Anda dan saya, kerjasama dengan Tuhan supaya nubuatan itu terjadi. Jadi bukan caranya itu shopping around. Maksudnya belanja ke penubuat si A, si B, si C, si D, si E, si F. Minta didoakan supaya dinubuatkan. Aduh, nggak begitu ya Bapak Ibu. Waktu saya menerima janji Tuhan itu ya bukan lewat hamba-hamba Tuhan ya. Tuhan sendiri yang berbicara kepada saya dengan jelas ya, kalimat demi kalimat. Saya itu nerima janji Tuhan, semua janji Tuhan itu wow, gak ada yang gak wow. Janji Tuhan itu luar biasa wow. Pokoknya membuat Anda dan saya tertegun, terheran-heran betapa Tuhan itu luar biasa dahsyat. Dan kita itu merasa kita menjadi orang yang paling spesial di dunia ini. Karena janji Tuhan itu selalu wow buat setiap anak-anaknya. Nah Bapak Ibu perhatikan, ketika saya menerima janji Tuhan itu, hari berganti hari, minggu berganti minggu, tahun berganti tahun, saya ini mengalami digembleng gitu ya, kesusahan, penderitaan. Pokoknya jauh sekali seperti janji Tuhan. Padahal Tuhan itu yang ngomong sendiri, nggak pakai nubuatan hamba Tuhan lah, nubuatan sana, nubuatan sini. Walaupun memang ya dengan berjalannya waktu, saya diizinkan Tuhan bertemu dengan hamba-hamba Tuhan yang memberi nubuatan yang ya selaras dengan janji Tuhan itu. Berarti yang wow ya kan. Tetapi Bapak Ibu, butuh sekali lagi ya, butuh kerjasama Anda dan saya untuk memastikan bahwa nubuatan itu terjadi. Kita harus mau bertekun Bapak Ibu, bertekun ketika ujian itu datang, kita tetap setia, kita percaya janji Tuhan ya dan amin. Ketika kita belum melihat apa-apa, ya kita mau tetap percaya, kita mau tetap menabur kebaikan. Karena kita percaya janji Tuhan, bahkan Tuhan itu yang mengkonfirmasi janjinya itu kepada saya berkali-kali. Berkali-kali Tuhan sendiri, bukan istilahnya Tuhan izinkan nubuatan hamba Tuhan, tetapi kan yang bikin lebih kuat gitu ya, karena kan memang Tuhan memberikan kembali janjinya, mengingatkan kepada saya kembali ketika saya mulai gimana gitu ya, Tuhan itu setia, datang kembali dalam mimpi saya, memberikan janji yang sama. Ya tapi Bapak Ibu butuh kesetiaan Anda dan saya bertekun. Ya, jadi caranya ya Bapak Ibu, ya sayang sekali orang itu nggak di sini ya. Caranya itu bukan shopping around ke hamba Tuhan yang satu, yang kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya cari nubuatan. Bukan seperti itu, tetapi Anda dan saya mau bertekun di dalam iman, bertekun di dalam perbuatan baik juga, di dalam kebenaran, untuk memastikan bahwa janji Tuhan itu terjadi di dalam kehidupan kita, bertekun di dalam doa-doa kita, di dalam doa-doa deklarasi akan janji Tuhan.
Kami percaya janji Tuhan lah yang terjadi dalam hidup kita. Misalnya engkau yang sedang mengalami pergumulan ekonomi atau keuangan. Mungkin engkau belum punya istilahnya hubungan yang terlalu gimana gitu sama Tuhan sampai Tuhan. Masih ingat kemarin ya kalau nggak salah, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka, bukan kepada orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Nah, mungkin engkau belum sampai ke situ, tetapi engkau kan bisa baca firman Tuhan, janji Tuhan. Mungkin janji Tuhan tentang keuangan, ya kan? Janji Tuhan tentang kesehatan. Nah, itu sama Bapak Ibu, ya. Kalau engkau belum sampai ke situ, nggak apa-apa, sama aja, karena kan firman Tuhan itu pribadinya Tuhan Yesus sendiri. Kau bisa ambil janji firman Tuhan, ya sekali lagi yang ada di dalam firman Tuhan dulu, yang tertulis dulu. Engkau bisa pegang itu, engkau bisa deklarasikan itu dalam doa. Itu adalah peperanganmu Bapak Ibu. Itu adalah peperanganmu, ya. Mungkin kita nggak seperti Raja Asa yang berperang gitu ya, bersama dengan pasukannya melawan musuhnya. Tetapi cara kita berperang sekarang itu ya seperti ini. Kita berperang di dalam doa. Kita mau memastikan bahwa kata-kata kita ini tidak salah. Maksud saya, jangan setuju dengan kata-kata si musuh. Ya, saya tidak berkata bahwa Bapak Ibu harus living in denial. Maksudnya hidup di dalam denial itu apa ya bahasa Indonesia? Ya mungkin dokter sudah mendiagnosa seperti ini, misalnya engkau harus operasi dan lain sebagainya. Ya, saya juga tidak menolak cara-caranya dokter, karena kan memang Tuhan juga bisa pakai dokter untuk menyembuhkan engkau kan. Memang kalaupun dokter bisa punya kepandaian dan hikmat dan pengetahuan, itu juga pengetahuan kan datangnya dari Tuhan juga, bukan? Jadi kita juga nggak boleh against dokter. Kita memang ya selaras, karena semuanya itu berasal daripada Tuhan. Namun firman Tuhan juga ada mengajarkan kepada kita, bukan? Seperti apa yang kau percaya, terjadilah itu kepadamu. Yang masih ingat ayat firman Tuhan itu? Seperti yang kau percayai, terjadilah itu kepadamu. Nah, saat ini apa yang kau percayai? Saya kan nggak bisa mendikte Anda supaya apa yang harus engkau percayai. Nggak bisa, itu kan dari dirimu sendiri. Waktu dokter memvonis saya nggak bisa sembuh ya. Bahkan orang-orang dekat ya, bahkan hamba Tuhan nih, datang sama saya. Tahu nggak? Saya pernah seperti itu. Kamu harus cepat-cepat diangkat. Kalau enggak itu bisa jadi cancer dan lain sebagainya. Pokoknya begitulah ya. Namanya orang-orang itu kata orang ya kan. Kata dokter dan kata orang, bukan? Tetapi apa kata firman Tuhan? Seperti apa yang kau percaya, terjadilah kepadamu. Nah, waktu itu saya berkata seperti ini. Karena waktu itu ya dokter saya memang di Jakarta dan saya kan harus pergi ke Australia. Jadi hijrah selama berapa tahun gitu ya di Australia. Nah, dokternya juga berbeda. Saya juga nggak kenal dokter di situ. Dan obat yang saya beli memang saya itu sudah niat, Bapak Ibu. Sudah niat nggak bergantung kepada obat tersebut. Karena kata si dokter, engkau itu nggak boleh putus, obat ini selalu harus diminum. Dan saya memang nggak niat untuk makan obat itu selama-lamanya Bapak Ibu. Jadi saya bawa obat itu cukup untuk hanya 1 bulan. Ketika saya datang, saya pergi ke Australia, apa yang terjadi? Pendarahan terus ya. Tetapi apa yang saya ucapkan seperti ini. Terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah sembuh, pendarahan saya sudah berhenti. Itu yang berulang-ulang saya perkatakan ya. Setiap kali pendarahan, ya setiap hari kan saya pendarahan. Sehari itu bisa berkali-kali pendarahan. Tetapi setiap kali pendarahan, Bapak Ibu, apa yang saya ucapkan? Terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah sembuh, pendarahan saya sudah, bukan belum Bapak Ibu, sudah berhenti.
Kenapa? Karena ada tertulis di firman Tuhan di kitab Petrus, oleh bilur darahnya kita sudah, ya sekali lagi saya ini ngomong gini tuh harus berkali-kali. Kenapa? Karena orang itu ya otomatis susah banget merubah paradigma lama, itu susah banget Bapak Ibu. Jadi setiap kali nih ya kayak ya yang sudah disembuhkan, yang sudah hilang benjolannya itu satu ya, yang dikatakan apa? Sakitnya itu yang digede-gedekan. Ya mohon maaf ya Bapak Ibu, mohon maaf ya. Saya ini membagikan firman Tuhan dan juga membagikan pengalaman saya. Memang pengalaman itu bukan standar kebenaran, tetapi saya ingin membagikan kepada Bapak Ibu bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, kalau kita sungguh-sungguh pegang. Tetapi kalau engkau setengah-setengah imannya, ya saya juga nggak bisa maksa gitu ya. Karena kata firman Tuhan, seperti yang kau percayai, terjadilah kepadamu. Saat ini apa yang kau percaya, ya kan? Bukan firmannya yang gagal, bukan kuasanya yang gagal, tetapi seperti apa yang engkau percaya, terjadilah kepadamu. Nah, saya nggak tahu saat ini pergumulanmu itu apa, ya. Kita mungkin seringkali bertanya kepada Tuhan, Tuhan tolonglah saya, Tuhan tolonglah saya. Ya kan, ada mungkin di situ, maksud saya ada mungkin di antara Bapak Ibu yang berkata-kata seperti itu. Tetapi kalau saya jadi Tuhan, saya akan ngomong begini, kalau saya jadi Tuhan, untungnya saya bukan Tuhan ya. Kalau saya jadi Tuhan, saya berkata seperti ini, anakku, apalagi sih yang belum aku berikan untukmu? Nyawaku sudah aku berikan kepadamu di kayu salib. Peperangan sudah aku menangkan bagimu di kayu salib. Firmanku aku sudah berikan kepadamu. Rohku ini loh sudah aku berikan kepadamu anakku. Anakku, apalagi yang kurang? Sekarang gantian dong anakku. Anakku, sekarang gantian giliran engkau untuk bangkit berperang. Sama seperti bangsa Israel juga berperang anakku. Engkau juga harus belajar dari firman Tuhan. Belajar dari Alkitab. Belajarlah sayang, belajar. Ya mohon maaf ya, saya itu suka bercanda juga. Tetapi ya, puji Tuhan saya bukan Tuhan ya. Tapi kalau saya jadi Tuhan, saya akan ngomong begitu sama anak saya gitu ya. Ya kan sudah saya lakukan semuanya. Mungkin Bapak Ibu ada yang minta berkat ya. Tuhan berkatilah saya. Nah, kata kita Petrus ya, segala berkat itu sudah disediakan bagi kita di dalam Kristus. Sebetulnya sudah, semuanya itu sudah. Nah, seringkali kitanya yang nggak ngerti cara-caranya, jalan-jalannya. Nah, Bapak Ibu, ya setiap hari engkau di sini, ya puji Tuhan. Setiap hari engkau di live streaming ini, kita ini belajar jalan-jalannya Tuhan. Ya kan, termasuk hal ini. Saya mau mengajak Bapak Ibu melihat di firman Tuhan ya, di Matius, supaya Bapak Ibu benar-benar ngeh tentang iman ya. Iman itu perlu dipraktekkan, bukan katanya-katanya, bukan hanya oke, kita percaya Tuhan Yesus, kita masuk surga, udah gitu aja, itu iman. Bukan seperti itu. Iman itu kita butuhkan untuk setiap hari kehidupan kita. Orang yang beriman itu ya dimanifestasikan harusnya di dalam perkataannya, di dalam perbuatannya. Matius 8 ayat 13 berkata seperti ini. Oke ya. Mungkin saya baca dari ayat yang kelima ya. Matius 8 ayat kelima sampai yang ke-13. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya,
Tuan hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadamu, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Bapak Ibu, perhatikan iman daripada perwira ini. Katakan saja sepatah kata. Sepatah katamu itu apa sekarang ya? Untuk situasimu itu Tuhan tidak akan istilahnya apa ya? Ya itu bagianmu. Itu bagianmu untuk bangkit berperang. Oke, saya mulai lagi di ayat yang 9 ya, saya bacakan lagi. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan, perhatikan anak-anak kerajaan yang aku percaya sama Tuhan, itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Perhatikan Bapak Ibu, firman Tuhan ini serius banget. Ayat yang ke-13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah, perhatikan, kepadamu seperti yang engkau percaya. Nah Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan saya? Saya kesaksiannya belum selesai ya. Yang tadi yang sakit pendarahan itu, ya minggu berlalu ya. Saya tetap ya, walaupun sakit, walaupun badan lemes, ya kan pendarahan terus badan lemes dong, sakit kepala dong. Ya kan? Tetapi tidak pernah satu kata pun yang keluar dari bibir mulut saya itu yang mengasihani diri. Ya makanya saya itu sangat against itu sangat menolak orang-orang yang mengasihani diri. Kita itu kalau mau kasihanlah sama orang lain. Waktu itu pun ya puji Tuhan gak ada yang kasihan sama saya. Puji Tuhan, kenapa saya bilang puji Tuhan? Kalau ada orang yang kasihan sama saya jadi ikut mengasihani diri sendiri, bukan? Puji Tuhannya, nggak ada orang yang kasihan sama saya. Jadi saya itu ya sakit-sakit, kerja bisnis sendiri, mandiri. Bisnis tetap bisnis jalan terus, sakit tetap sakit. Ngurus anak tetap ngurus anak, namanya di Australia gitu ya, kemana-mana pun sendiri ya, nggak ada pembantu, nggak ada sopir, nggak ada apa-apa, sendirilah ya. Nah nggak ada yang kasihan juga ya, puji Tuhan ya. Saya juga nggak mengasihani diri sendiri jadinya. Nah apa yang terjadi ya, setiap kali saya sakit, terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah sembuh, pendarahan saya sudah berhenti. Sampai akhirnya itu Bapak Ibu, itu si pendarahan mau gak mau mereka itu ya harus kalah. Mau gak mau itu si sakit penyakit itu harus kalah, harus ada di bawah telapak kaki saya. Nah begitulah caranya Bapak Ibu, cara engkau dan saya berperang. Saat ini mungkin kondisimu berbeda, mungkin bukan sakit penyakit kondisimu itu. Mungkin kondisimu itu keuangan ekonomi ya kan. Nah keuangan ekonomi saya juga kan sudah sering menyaksikan. Iman itu nggak boleh hanya ada di hati karena nggak kelihatan. Iman itu harus ada di lidah bibirmu. Ketika tagihanmu banyak ya, misalnya income-mu misalnya cuman 100.000 misalnya, katakanlah cuma 100.000, tetapi misalnya pengeluaranmu 500.000, di tengah-tengah perjalanan atau minggu kedua engkau sudah deg-degan, bukan jantungmu sudah deg-degan,
Ya Tuhan, bagaimana ini caranya membayar? Ya kan, jangan perkatakan kekhawatiranmu dan ketakutanmu itu. Tapi engkau harus perkatakan seperti ini. Kayak saya dulu. Saya ini ya diizinkan Tuhan, ya puji Tuhan, mengalami semuanya itu. Jadi saya ini sekarang bisa ngomong sama Bapak Ibu. Ketika saya nggak tahu, ya waktu itu saya mau ke dokter gigi. Dokter gigi itu mahal sekali di Australia. Mahal sekali, ratusan juta sekali ke dokter gigi ya. Ratusan juta karena ya lobang sana, cabut sini, operasi gigi ini dan lain sebagainya ya. Puluhan ribu dolar. Nah, waktu itu saya nggak ada duit, ya kan? Namanya bisnis lagi amburadul, duit yang ada tinggal sedikit pun Tuhan suruh saya kasih. Dan saya kasihkan semuanya. Jadi saya nggak punya duit kan? Tapi saya harus ke dokter gigi kan? Nah, Tuhan itu ada aja caranya ya. Ada saudara saya yang datang dari Indonesia. Dia mau ke dokter gigi. Dan dia ke dokter gigi, dia bilang, kamu sekalian ke dokter gigi. Sekalian periksa, saya yang bayar katanya. Dan bayarnya itu nggak tanggung-tanggung Bapak Ibu, puluhan ribu dolar alias ratusan juta ya, saya lupa berapa duit deh, 20.000 dolar ada kali, 200 juta ada ya sekali ke dokter gigi dibayarkan Bapak Ibu. Nah itu caranya Tuhan. Tetapi waktu itu ya, apa yang saya perkatakan, apakah saya nangis-nangis sama Tuhan, Tuhan sakit gigi nih, nggak punya duit. Apakah saya begitu? Ya mungkin saya nangis, tapi saya nangis itu sama sekali nggak ada kata-kata yang keluar seperti itu. Nah Bapak Ibu, jaga perkataan apa yang keluar di bibir mulutmu itu, jaga ya. Jangan menangisi keadaan, jangan setuju dengan keadaanmu itu, jangan setuju dengan rancangan si jahat, rancangan kesusahan, kesulitan, kemiskinan, kemelaratan, sakit penyakit itu rancangan si jahat. Engkau jangan setuju dengan rancangan si jahat. Walaupun keadaan susah, kayak saya nangis gitu ya, karena rasanya susah sekali. Udah bisnis hancur, duit yang ada juga Tuhan suruh kasih. Pokoknya saat itu saya itu ngerasa ya susah aja, nangis karena susah, bukan nangis karena apa sih. Tetapi perkataan saya itu ya Bapak Ibu, walaupun tangisan keluar, perkataan saya itu begini, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang akan mencukupkan segala keperluan saya menurut kekayaanmu. Perhatikan, untung aja ya firman Tuhan itu ngomongnya menurut kekayaan Tuhan. Coba kalau firman Tuhan itu bilangnya seperti ini, menurut kekayaanku, ya kekayaanku seperti apa ya kan? Tetapi perhatikan firman Tuhan itu berkata apa? Menurut kekayaannya. Kekayaan siapa? Kekayaan Tuhan. Makanya ya saya sekali ke dokter gigi juga dibayarin seperti itu. Bukan menurut kekayaan siapa? Kekayaan Tuhan yang luar biasa. Begitu mahalnya juga kan? Dicukupkan, bukan? Luar biasa kan firman Tuhan itu Bapak Ibu. Nah saat ini apapun pergumulanmu, saya nggak tahu. Tetapi saya mengundang Anda dan saya menjadi seperti Raja Asa ya. Menjadi orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu beriman. Bukan cuman imannya di hati yang nggak kelihatan. Makanya Raja Asa bisa ngomong begini, ya Tuhan, Engkaulah Allah kami. Jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Lihat dong perkataannya ya. Ini adalah orang yang beriman. Makanya ayo kita lanjut lagi ya, 2 Tawarik 14 ayat 12 berkata seperti ini. Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas sehingga tidak ada yang tinggal hidup. Perhatikan, kalau Tuhan sudah bertindak membela umat kesayangannya ya, membela, sebetulnya kita semua itu adalah umat kesayangannya. Cuman perbedaannya, kenapa ada orang yang menang,
Kenapa ada orang yang kalah? Sekali lagi Bapak Ibu, kita mau berkaca apakah kita sudah menyelaraskan hidup kita. Iman kita itu sudah dimanifestasikan belum sih? Ya, atau hanya iman yang katanya-katanya gitu ya. Oke, saya bacakan kembali ya. Tidak ada yang tinggal hidup. Perhatikan, musuhnya itu tidak ada yang berkuasa. Musuh-musuhmu itu harus ada di bawah telapak kakimu. Kalau engkau benar-benar menyelaraskan hatimu, imanmu, hidupmu, perbuatanmu, perkataanmu itu dengan firman Tuhan. Perhatikan, karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. Perhatikan Bapak Ibu, bukan hanya saja musuh-musuhnya kalah, tetapi mereka memperoleh jarahan yang sangat besar. Bapak Ibu yang suka ikutan doa-doa peperangan, ya kan? Tahu kan pasti kan kalau kita doa-doa peperangan itu di akhir kita selalu berkata begini. Bapak di surga, kalau saya share kepada Bapak Ibu. Bapak di surga, kirimkanlah malaikat-malaikatmu saat ini untuk menjarah semua harta rampasan yang sudah dirampas oleh si jahat. Saat ini kami rampas kembali. Bapak di surga, biarlah malaikat-malaikatmu merampas kembali semua harta jarahan. Saat ini kami menerima harta jarahan itu. Harta emas, perak, permata, ya tanah, ya itu ya. Makanya kenapa doa peperangan itu suka mengklaim seperti ini. Karena sebetulnya ya kan ada berkat-berkat kita yang sudah dicuri oleh si jahat. Entah itu karena kita mengizinkannya, yang mengizinkannya mungkin karena kita memang kompromi dengan dosa. Kita mengizinkan si jahat untuk mencuri harta kita misal. Nah, kenapa doa peperangan itu kita selalu tutup dengan seperti itu? Mungkin Bapak Ibu yang awam, yang belum pernah dengar, kayaknya baru gitu ya. Tetapi saya mau buka semuanya ini kepada Bapak Ibu semua supaya ya jangan hanya saja pendoa-pendoa yang tahu kebenaran ini ya kan. Tetapi semua Bapak Ibu juga paham supaya kita semua ini mau sungguh-sungguh. Jangan jadi Kristen yang biasa-biasa saja, rugi Bapak Ibu, rugi nggak dapat apa-apa. Ya kan, kita mau sungguh-sungguh menjadi orang yang takut akan Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan supaya rancangan Tuhan tergenapi dalam kehidupan setiap kita. Oke, saya rasa saya tutup sampai di sini ya. Mari kita berdoa. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah berbicara, Engkau yang sudah mengajar, Engkau yang sudah membukakan mata hati kami sehingga kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu, sehingga kami mau juga bangkit sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, menyelaraskan hidup kami, hati kami, perbuatan kami, iman kami. Dan kami juga mengambil bagian kami untuk berperang, memastikan bahwa janji Tuhan itu tergenapi dalam kehidupan kami, memastikan rancangan-rancangan Tuhan yang tergenapi dalam kehidupan setiap kami. Roh Kudus, tolong kami, karena tanpa pertolongan Engkau kami tidak mampu. Dalam nama Tuhan Yesus tergenapi dalam kehidupan kami. Amin. Saya juga berdoa untuk Bapak Ibu yang saya berdoa berkat dulu ya, baru saya akan berdoa untuk yang sakit. Terbukalah tingkap-tingkap langit, dicurahkanlah berkat Tuhan atas Bapak Ibu semua hingga berkelimpahan atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas anak cucumu, atas pekerjaan-pekerjaanmu, atas usahamu, atas toko-tokomu, sawah ladangmu. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah sehingga engkau bisa menjadi berkat dimanapun engkau ditempatkan. Dalam nama Tuhan Yesus tergenapi dalam hidupmu. Saat ini juga saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang sudah melawat kami. Saat ini hamba-Mu berdoa, kiranya
Datanglah ya Tuhan, datanglah Roh Kudus, lawatlah setiap kami dimanapun kami berada, di rumah kami masing-masing saat ini. Hamba-Mu mohon kasih-Mu melawat setiap kami. Lebih lagi Roh Kudus, lebih lagi lawatan-Mu atas setiap kami. Kami yang berbeban berat saat ini ada kelepasan. Kami yang putus asa sekarang ada lagi pengharapan baru. Jalan terbuka bagi Anda semua dalam nama Tuhan Yesus. Jalannya Tuhan terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Yang sakit, mohon maaf ya, tadi ada verifikasi di TikTok. Yang sakit asam lambung sekarang jadilah engkau bebas. Asam lambungmu normal, lambungmu sembuh sekarang. Yang sakit kepala sekarang kesembuhan mengalir. Roh sakit kepala keluar dalam nama Tuhan Yesus. Sakit kepalamu sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sendi-sendi sekarang ada kuasa Tuhan mengalir. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih mengalir kuasa-Mu saat ini, kesembuhan mengalir. Yang sakit lutut, sakit pergelangan tangan, yang sakit pinggang, pinggul, sekarang kuasa Tuhan mengalir. Jadilah engkau bebas sekarang. Sakit di pinggangmu, sakit di lututmu sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di persendian, pergelangan tangan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan terus mengalir. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahan-Mu. Terima kasih, bahkan ada sukacita sekarang mengalir. Kasih Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan mengalir memenuhi hati dan pikiran-Mu. Roh intimidasi, roh kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, saya hardik keluar dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bebas sekarang, kesembuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Ya, yang sesak dadanya sekarang jadilah bebas. Saya menghardik roh-roh sakit, penyakit, roh kelemahan tubuh keluar semuanya sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Engkau bebas sekarang, kesembuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahan-Mu, untuk kesembuhan yang Kau sudah berikan bagi setiap kami anak-anak-Mu yang sakit tumor, yang sakit kanker. Saya kutuki sel-sel kanker, sel-sel tumor, mati sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya cabut keluar semua sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Negatif kanker, negatif tumor dalam nama Tuhan Yesus. Terjadi, tergenapi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, tadi kan saya sudah membagikan firman ya. Saat ini mulai praktekkan imanmu itu di lidah bibirmu itu ya. Pastikan sampai musuh-musuhmu itu kalah. Musuh-musuhmu itu harus ada di bawah telapak kakimu. Karena Tuhan Yesus itu adalah kepala. Dan semua kuasanya Dia sudah berikan kepada kita sebagai tubuhnya. Dan Dia sudah mengalahkan semua musuh-musuh kita dan menaruhnya di bawah telapak kaki kita ya. Nah makanya semua musuh-musuhmu, saya nggak tahu apa itu musuhmu ya, penyakit kah ya, ekonomi kah, semuanya harus ada di bawah telapak kakimu ya. Jangan berhenti berperang sampai semua musuhmu itu ada di bawah telapak kakimu. Oke, kalau begitu nanti ke depan saya membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, boleh klik tombol tamu ya dan tuliskan di komentar sakitnya apa. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu. Oke. Ya, sebelumnya mari kita naikkan pujian. Ada request, Yesus aku cinta padamu. Lagunya seperti apa ya? Lupa saya. Coba ya kita cari ya.
aku cinta padamu ya. Coba mudah-mudahan ini benar ya. Yang kayak gimana lagunya Kak Vivi? Kak Vivi, naik dong, nyanyi dong. Oke, tadi request pertama ya, Yesus aku cinta padamu. Nanti kalau nggak ada baru kita naikkan apa requestnya Ibu Wirawati, seperti wanita mengurapimu ya. Coba ya kita cari ya. Yesus aku cinta padamu. Seperti gitu kan lagunya. Mari kita cari dulu ya. Mudah-mudahan ini benar ya. Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta, Engkau menjawab doaku. Ku agungkan namamu, ku puji, ku serahkan selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau cuburiku. Takkan tenggelam, ku tak akan goyah, Yesus menopang hidupku. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak sedikit. Amin. Sebab itu jangan juga kamu khawatir, karena Tuhan lebih sanggup untuk menyediakan segala keperluanmu. Apakah Anda saat ini memiliki iman? Yesus, ku agungkan namamu, ku puji, ku serahkan selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Dan
Haleluya, lagu yang sangat indah. Terima kasih Kak Vivi. Sekali-kali Kakak Vivi yang harus nyanyi ya. Kita undang naik ke atas untuk nyanyi. Memimpin kita di dalam pujian. Hei. Nah, saya suka nih Ibu Roberta. Yes, yes, yes. Sungai sukacitamu mengalir terus. Saya juga suka ya lagu itu. Oke, mari kita naikkan lagu itu. Sungai sukacita. Bapak Ibu, ya jangan setuju dengan kesedihanmu itu. Jangan ya. Tetapi kita mau bersukacita, karena bersukacita itu adalah perintah Tuhan. Nanti ya saya khotbah lagi ya. Jangan sekarang, nanti saya khotbah lagi tentang sukacita. Sukacita itu perintah Tuhan. Itu adalah firman Tuhan menyuruh kita bersukacita. Mungkin walaupun keadaan kita enggak kepengen bersukacita ya, tapi kita mau menundukkan emosi kita. Sebentar saya cari dulu. Untuk bersukacita, karena sukacita Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Oke. Sungai sukacitamu Mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, ketika Anda joget ya, ada kesembuhan mengalir. Terima kasih, Roh Kudus. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah atasku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah yang membuat sukacita kita penuh. Bapak Ibu, kalau engkau mau berperang itu jangan melo-melo. Namanya juga orang perang. Orang perang itu harus gimana? Bersorak-sorai. Terima kasih Tuhan Yesus, engkau sudah menyediakan segala sesuatu yang aku perlukan menurut kekayaanmu. Hore, gitu ya. Terima kasih Tuhan Yesus, engkau sudah menyembuhkan segala sakit penyakitku. Hore. Nah, itu caranya berperang ya. Namanya juga perang, masa perang melo-melo. Ya, udah kalah duluan dong Bapak Ibu, ya kan? Bapak Ibu yang sakit, yang mau didoakan secara khusus, saya masih membuka kesempatan
untuk didoakan, Bapak Ibu boleh tuliskan tombol komentar, maksudnya tuliskan di komentar dan klik tombol tamu. Ya, saya mengundang Bapak Ibu, kita naikkan kembali pujian ini ya, pasti akan memberkati Bapak Ibu semua. Yang sakit langsung sembuh, yang nggak bisa jalan langsung sembuh. Kemarin ada bapak-bapak ya, kakek-kakek sebetulnya yang didoakan. Sherin, gimana kakeknya sekarang? Ya, nggak bisa jalan, langsung ada tenaga katanya ya. Tenaga dari mana? Tenaga dari Tuhan. Kalau ada lagu ini, sebetulnya saya mau nyuruh kakeknya, ayo joget, saya pakai lagu ini gitu. Yang nggak bisa jalan langsung bisa jalan. Shalalala, 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 shalalala. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekali lagi yang mau didoakan secara khusus boleh klik tombol tamu dan tuliskan di komentar. Wah, Bu Esther asik banget jogetnya. Bapak Ibu yang mau ikutan joget juga boleh ya, saya undang naik ke atas. Yang mau ikutan joget sama dengan Bu Esther boleh saya undang naik ke atas ya. Siapa yang mau silahkan ya, tuliskan di komentar. Shalalala, shalalala, oh. Shalalala, shalalala, oh. Shalalala, shalalala, oh. Shalalala, shalalala, oh. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Haleluya, yes, ada sukacita, ya kan, pinggang sembuh kan. Haleluya, puji Tuhan. Yang sakit lutut,
sakit lututmu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu, engkau itu jangan kompromi dengan faktor U. Tahu kan Bapak Ibu, ada orang yang berkata seperti ini, sudah faktor U, sudah tua gitu ya. Jadi toleransi dengan sakit penyakit jangan ya, jangan mau. Saya itu selalu berkata seperti ini, ya saya nggak toleransi misalnya kalau sakit ini, sakit itu. Nggak mau, saya tolak semua sakit penyakit. Saya ini sehat, sembuh sehat dalam nama Tuhan Yesus. Sampai Tuhan panggil kembali, saya ada dalam keadaan sehat. Dalam nama Tuhan Yesus gitu. Jangan mau toleransi. Ingat semua sakit penyakitmu itu ada di bawah telapak kakimu, ya kan? Termasuk sakit lututmu itu sudah sembuh. Ya, ketika engkau melangkah, namanya sakit penyakit itu suka coba-coba. Tahu kan Bapak Ibu, coba-coba. Musuh itu suka coba-coba menakut-nakuti kita, mengintimidasi kita. Caranya gimana? Rasa-rasanya sakit loh. Rasa-rasanya sakit loh. Apa yang harus engkau lakukan? Yang saya lakukan begini. Ya, kan ingat kan saya pernah kesaksian, saya ini pernah sakit lutut. Kedua lutut saya itu sakit banget, udah diinjeksi yang mahal itu loh di Jakarta. Tahu kan sekali injeksi berapa duit gitu loh. Udah gitu nggak mempan. Dan sampai ke Australia kan saya harus nyetir, sekali nyetir itu karena saya ngunjungin mama saya jauh. Sekali perjalanan itu paling cepat 1 jam, paling lama 1,5 jam. Kebanyakannya 1,5 jam karena macet ya. 1,5 jam bolak-balik 3 jam. Bayangin Bapak Ibu, seminggu sekali saya kunjungi mama saya dan sakitnya bukan main, karena main itu kan main gas kan kakinya. Tapi apa yang terjadi? Saya selalu mengatakan terima kasih Tuhan Yesus, lutut saya sudah sembuh. Dan sampai akhirnya lutut saya sembuhkan tanpa obat, tanpa apa-apa Bapak Ibu, karena kuasa Tuhan. Nah, tetapi Bapak Ibu, kalau saya kurang tidur nih ya, kadang-kadang suka coba-coba itu sakit lutut itu kembali lagi. Ya memang, walaupun memang seharusnya kita itu ya responsible juga ya, maksud saya bertanggung jawab dengan jam istirahat. Tetapi karena saya tidak memungkinkan, jadi saya seringnya sih kurang tidur ya. Tetapi ya kadang-kadang itu suka mengintimidasi. Nah, kalau dia intimidasi, jangan mau kalah dengan intimidasi si musuh. Apa yang harus engkau katakan? Hai sakit lutut, keluar, pergi, saya sudah sembuh. Jangan takut-takut, jangan khawatir-khawatir. Dan apa yang terjadi ya puji Tuhan ya, sembuh ya. Sakit penyakit nggak boleh berkuasa atas hidupmu. Ya, saya berdoa ya untuk Bapak Ibu yang saat ini, ya ini saya baca komentar, doakan uang saya 50 juta lenyap dari rekening saya. Ya, engkau yang sedang dicuri oleh si jahat, ya engkau katakan seperti ini. Tidak ada seorang pun yang boleh mencuri uang dari Tuhanku. Kalau saya sih begitu ya, saya selalu berdoanya seperti itu. Nah, saya doa deh buat Ibu Yuliana ya, belas kasihan Tuhan turun atas Ibu Yuliana. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu-belenggu, kutuk dosa. Sudah hancur, sudah patah atas hidupmu. Saat ini jadilah bebas, segala sesuatu yang dicuri oleh si jahat saat ini harus dikembalikan 7 kali lipat, seperti yang ada tertulis di firman Tuhan, bahwa Tuhan akan mengembalikan. Kalau pencuri ketahuan dan ditangkap, maka dia harus mengembalikan 7 kali lipat. Maka saat ini tergenapi seperti tertulis dalam firman Tuhan. Tergenapi apa yang sudah dicuri itu dikembalikan 7 kali lipat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, begitu caranya doa peperangan ya Ibu Yuliana. Engkau itu bagianmu sendiri ya. Saya sudah berdoa tadi dengan kuasa Tuhan, ada kuasa Tuhan yang dilepaskan. Tetapi saya minta Ibu Yuliana juga setuju dengan pernyataan saya. Cara setujunya, cara memastikan itu terjadi dalam hidupmu,
gunakan bibir lidahmu, perkatakan itu terus ya, sampai engkau melihat bahwa mukjizat Tuhan itu terjadi di dalam hidupmu. Nah, seperti itu. Nah, kita juga harus mau menyelaraskan si hidup kita supaya keuangan kita itu jangan sampai juga dicuri oleh si jahat. Saya akan berdoa untuk air minum kalau Bapak Ibu mau ya. Ibu Yuspin, terima kasih sudah mengingatkan air minum ataupun minyak. Bapak Ibu, kalau ada minyak boleh, saya doakan sekalian. Pegang seperti ini ya, boleh kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, ini adalah air minum dan minyak biasa yang ada di tangan kami, namun disucikan, dikuduskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus menjadi minyak dan air untuk perbuatan-perbuatan yang dahsyat, pekerjaan-pekerjaan yang mulia di dalam nama Tuhan Yesus akan menghancurkan, mematahkan setiap belenggu sakit, penyakit, belenggu-belenggu pekerjaan si jahat hancur patah, belenggu kutuk hancur patah, dan ada kesembuhan, ada kebebasan, ada mukjizat Tuhan terjadi, tergenapi dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya Bapak Ibu, saya rasa sudah cukup ya, semuanya sudah terberkati ya. Ya nggak ada yang mustahil ya Ibu Yuliana. Terus perkatakan apa yang tadi saya ucapkan ya. Jangan sedikit pun toleransi. Maksud saya jangan sebentar ngomong A, sebentar ngomong B. Ketika engkau pelin-pelan seperti itu, engkau sedang mematahkan apa yang kau doakan ya. Konsisten. Bibir lidah kita itu harus konsisten. Dan hati kita, emosi kita juga harus konsisten. Nanti saya akan ajarkan itu ya, akan bagikan itu dalam satu khotbah tertentu ya kalau Tuhan izinkan. Jadi bagaimana doa-doa kita itu menjadi doa-doa yang powerful ketika kita selaras ya. Nanti saya akan bagikan itu. Khotbahnya udah berhenti soalnya udah selesai. Oke, terima kasih semuanya sudah diberkati, sudah sehat. Ya, terima kasih Kakak Orlando, Ibu Rine, Kak Vivi, terima kasih untuk pujiannya. Kakak Airin, Kakak Nelis, Kakak Kristia, Kakak Dewi, terima kasih. Ibu Roberta, terima kasih. Ibu Lubu Seni, Ibu Liliel, Ibu Yuspin, Ibu Tiur, semangat. Ya. Kakak Damaris, dan semuanya. Ibu Eli, semangat ya. Kakak Cidel, dan semuanya. Terima kasih. Mohon maaf ya kalau nggak terbaca komentarnya atau nggak disebutkan nama Bapak Ibu. Saya menyebutkan yang ada di komentar gitu ya. Kakak Lubiuseni, dan kalau yang terlewatkan mohon maaf ya. Tidak berarti Bapak Ibu tidak diperhatikan. Terima kasih Bu Rine yang untuk gift-nya lucu banget ya. Jadi bukan berarti Bapak Ibu tidak diperhatikan. Bapak Ibu selalu ada di dalam doa-doa pribadi saya. Ya, jadi makanya saya suka tahu, oh si ini udah lama nggak datang misalnya. Kenapa saya bisa tahu? Meliana, shalom ya. Kenapa saya bisa tahu? Karena didoakan ya Ibu Ofelia, Ibu Yuliana semangat ya. Dan semuanya Ibu Evi, Kakak San, dan semuanya. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Bu Esther untuk doa-doanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.